Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Aiska Rosyada, saya dari kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah Komunikasi, jurusan Jurnalistik. Untuk memenuhi tugas pembinaan pada bulan Desember, sini saya akan mempresentasikan IDP yang telah diberikan. Saya akan men-share screen punya saya. Klik. Tugas BSI. Mana ya? Nah, ya sini. Share screen. Sebentar. Nah, sebentar. Dikarenakan kendala device saya tidak punya laptop, saya menggunakan HP saja ya. Ya, bismillah. Ya, dari sini sudah ada individual development plan worksheet sudah tampil di sini. Nah, saya ulangi lagi. Di sini ada nama saya, nama NIM-nya, kampus, fakultas, jurusan, mentor, dan dua teman saya yang kami sepakat untuk memantau IDP saya. Ya, selanjutnya saya cari pelan-pelan dulu karena di sini di HP agak nge-lag. Nah, sedikit lagi sampai. Ya, ini dia. Oke, saya mulai bacakan ya. Personal misi saya itu atau my personal mission statement. Aiska akan menjadi seorang penulis cerita fiksi baik cerpen maupun novel. Pilihan ini aku dasari karena kegemaran ketika menuangkan isi pikiran, perasaan, dan kritikan. Tulisan aku buat untuk untuk dijadikan hiburan juga pelajaran hidup bagi pembaca. Selain itu juga meningkatkan literasi anak muda yang biasanya kurang menyukai bacaan-bacaan berat. Jujur aja termasuk saya kurang suka baca-bacaan berat karena seringkali tuh nggak ngerti ya. Tapi ketika seseorang menyampaikan sebuah cerita ya seperti Terelie, juga para penulis terkenal itu menyampaikan ilmu politik lewat cerita-cerita fiksi, itu saya malah mengerti. Ya, jadi tujuan saya jadi penulis cerita fiksi baik cerpen maupun novel ya itu sama seperti mereka, ingin menjadi seperti mereka untuk meningkatkan literasi anak muda yang biasanya kurang menyukai bacaan-bacaan berat. Juga menuangkan isi pikiran, perasaan, dan kritikan saya. Ultimate goal jangka panjang saya itu di tahun 2029 sebagai penulis cerita fiksi di dunia kepenulisan. Kalau tidak jadi, kemungkinan alternatif yang saya rancang itu menjadi jurnalis feature, penulis di Wattpad, atau kerja apapun yang penting halal. Itu sudah pilihan yang terakhir. Persyaratannya saya minimal seminggu berlatih menulis 3 kali. Terus yang kedua, sering membaca karya fiksi sebagai referensi dan mengobati kondisi block writing. Bagi yang belum tahu, block writing itu kondisi di mana penulis tidak bisa melanjutkan sebuah cerita yang sedang ia garap karena kemandekan ide. Nah, biasanya para penulis ini entah refreshing atau sering-sering membaca karya fiksi yang sama dengan cerita yang sedang ia garap, sehingga bisa memantik kembali ide-ide
di dalam otaknya yang sempat mandek gitu. Yang ketiga, seminggu saya harus sudah punya satu karya, minimal ada satu naskah yang diterima penerbit. Terus saya punya pengalaman menjuarai lomba menulis walaupun lomba antar kelas, ya itu sebagai syarat yang saya ketahui. Nah, saya harus mengikuti lomba menulis cerpen yang diselenggarakan penerbit atau penyelenggara resmi dan bertanggung jawab. Minimal ada 1 atau 2 karya feature. Feature itu berita bukan berita serius, jadi berita misalkan tentang kehidupan sosial, budaya, dan sebagainya yang mengambil sudut pandang seperti cerpen gitu, mengambil sudut pandang orang pertama maupun orang ketiga. Isinya itu biasanya kayak cerpen, itu yang disebut feature, berita feature. Minimal ada 1 atau 2 karya feature saya yang diterima medianya itu bisa Kumparan, Tirto, dan media-media lainnya seperti selain Kumparan, Tirto ada juga itu lain satu lagi, lupa Tempo, dan media-media sejenisnya. Terus minggu minimal saya harus upload 1 episode cerita di Wattpad. Nah, konsisten yang paling penting untuk saya konsisten. Saya merasa diri saya ini agak sulit konsisten. Jadi saya benar-benar harus konsisten, dan yang terakhir minta doa orang tua agar dipermudah. Selain usaha saya juga kesuksesan bisa saya raih dengan doa selain dari usaha. Jadi keduanya itu harus di saya tuh harus seimbang. Sebentar, ini agak lag. Lanjut ke goal tracker. Di bagian pemberdayaan dan pengembangan diri, awardee hadir dan berpartisipasi aktif di kelas pembinaan dan sesi mentoring. Awardee mengerjakan tugas dalam bentuk pretest dan post-test bulanan, juga achievement setiap kuartal. Awardee memiliki individual development plan sebagai petunjuk pengembangan diri. Nah, personal target yang saya buat itu hadir 100% dalam pembinaan, mentoring, dan workshop. Menyelesaikan semua pretest, post-test, dan achievement sebelum deadline. Development plan yang saya tulis itu menandai jadwal mentoring di kalender, membuat poin, membaca modul, dan memperhatikan penanggalan jadwal. Time frame-nya setiap bulan, sama setiap bulan juga. Terus support needed, yang dibutuhkan oleh support adalah mentor membuat reminder di ponsel atau sticky note, notebook, atau aplikasi untuk mencatat. Terus modul materi, diskusi singkat dengan mentor. Yang baris kedua, katalisasi kepemimpinan dan pengaruh. Katalisasi kepemimpinan dan pengaruh, yaitu awardee berpartisipasi dalam lomba di bidang akademik atau non-akademik. Awardee terlibat minimal 1 kegiatan pengembangan diri atau event kampus atau komunitas. Awardee mengambil peran dalam kegiatan kelompok, kelas, organisasi kampus, atau komunitas. Personal targetnya, saya harus ikut lomba menulis cerpen, menulis setiap hari, ditarget atau diberikan deadline. Ya, ini sangat wajib untuk saya karena kalau nggak ditarget dan di deadline, saya biasanya tidak pernah menulis. Dan tulisan saya tidak pernah selesai karena tidak pernah saya target dan tidak pernah saya beri deadline. Jadi ya, saya harus menulis setiap hari, ditarget dan diberikan deadline. Yang ketiga, karena saya masuk komunitas di Jepangan, minimal saya masuk ke dalam divisi dorama. Dorama itu bahasa Indonesianya drama, yaitu bahasa Jepang. Dorama itu bahasa Jepang yang artinya drama. Di divisi itu saya berlatih menulis alur cerita, harus berlatih menulis cerita. Development plan-nya, saya mencari info lomba setiap awal semester, menyusun tim jika diperlukan. Tapi biasanya kalau menulis pribadi itu nggak perlu tim, jadi individual. Nah, mendaftar minimal 1 event setiap 2 bulan, mencatat insight dan menambahkannya ke portofolio. Mendaftar organisasi atau event besar kampus, memilih peran yang melatih menulis, mencatat pengalaman untuk portofolio. Time frame-nya setiap semester, kalau yang ikut lomba menulis cerpen. Kalau yang menulis setiap hari ditarget atau diberikan deadline, time frame-nya setiap 2 bulan. Terus yang untuk komunitas itu setiap tahun.
Yang dibutuhkan untuk mendukung adalah info dari sosial media kampus atau rekomendasi teman, akses formulir pendaftaran, akses informasi event, komunitas kampus, dan rekomendasi senior. Kalau untuk keterlibatan komunitas dan pembangunan, awardee berkontribusi pada minimal satu program proyek sosial yang diadakan BSI Scholarship atau kampus atau lingkungan masyarakat. Kalau yang di sini saya masih belum ada gambaran ya. Karena yang saya tahu itu penulis itu individual ya. Kalau untuk lingkungan kampus atau masyarakat setahu saya belum ada gitu proyeknya. Ya, jadi saya tulis mohon maaf ini, jadi saya tulis template dari atas, jadi dari bagian yang atas yang karya yang tentang komunitas di Jepangan saya masuk divisi drama. Ini mohon maaf sekali ya. Soalnya saya juga bingung mau nulis apa di sini. Kalau saya lihat contoh sih seingat saya nggak ada. Kalau lihat contoh juga di bagian sini belum ditulis. Ya, jadi mohon maaf itu kesalahan saya di situ ya. Ya, alhamdulillah sudah sampai akhir presentasi dari Aiska. Kekurangan saya dalam menyampaikan mohon dimaafkan. Kelemahan saya di sini untuk presentasi saya masih suka gugup, masih suka belepotan dalam pembicaraan. Saya masih banyak butuh berlatih untuk presentasi lagi. Mohon maaf juga tadi ada sedikit gangguan suara ya, karena di sini kebetulan adik sama ayah saya lagi memindahkan pagar kayu, jadi suka ada distract suara. Juga tetangga lewat tadi naik mobil ya. Mohon maaf banget. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri rapatnya.